Penjelasan hardware. Hardware adalah semua komponen fisik pada komputer yang dapat dilihat dan disentuh, seperti keyboard, mouse, monitor, prosesor, dan motherboard. Komponen-komponen ini bekerja sama dengan software untuk memproses data dan menjalankan perintah pengguna. Fungsi utamanya adalah menerima input, memproses data, menampilkan output, dan menyimpan informasi. Penjelasan software. Software adalah sekumpulan instruksi, program, atau data digital yang tidak memiliki bentuk fisik, yang mengarahkan komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Perangkat lunak ini bekerja di balik layar pada perangkat keras hardware, dan menjadi nyawa dari komputer, memungkinkan berbagai fungsi seperti menjalankan aplikasi, memproses data, dan memberikan perintah yang harus dilakukan oleh komputer. Sejarah hardware berawal dari alat mekanik sederhana, kemudian berkembang melalui 5 generasi utama. Generasi pertama pada tahun 1940-an menggunakan tabung vakum. Generasi kedua pada tahun 1950-an beralih ke transistor. Generasi ketiga pada tahun 1960-an dengan sirkuit terpadu. Generasi keempat pada tahun 1970-an memperkenalkan mikroprosesor, dan generasi kelima atau sekarang berfokus pada AI dan komputasi kuantum. Sejarah software dimulai dengan konsep dari Charles Babbage dan Ada Lovelace pada abad ke-19, dan kemudian konsep ini diekspresikan secara formal oleh Alan Turing pada tahun 1935 dan istilah perangkat lunak diperkenalkan oleh John Tukey pada tahun 1958. Jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya: perangkat input, perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh: keyboard, mouse, scanner, joystick, touchpad. Perangkat output, perangkat yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan data dari komputer kepada pengguna. Contoh: monitor, printer, speaker, proyektor, LCD. Perangkat proses, perangkat yang bertugas mengolah dan proses data yang dimasukkan ke dalam komputer. Contoh: CPU, RAM, FGA, sound card. Perangkat penyimpanan, perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data dan informasi. Contoh: hard disk, SSD, flash disk, optical disk. Perangkat tambahan additional device, komponen yang membantu komputer menjalankan fungsinya atau terhubung dengan perangkat lain. Contoh: modem, kartu jaringan, network card, router, dan lain-lain. Jenis-jenis software umumnya terbagi berdasarkan fungsinya, seperti sistem operasi. Sistem operasi perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer. Contohnya adalah Windows, macOS, dan Linux. Aplikasi program yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu bagi pengguna. Contohnya adalah pengelola kata seperti Microsoft Word, pengelola gambar seperti Adobe Photoshop, dan perambar browser seperti Google Chrome. Perangkat lunak Utility Software, program yang membantu mengelola dan memelihara sistem komputer. Contohnya termasuk antivirus dan driver. Malware, perangkat lunak yang dibuat khusus untuk merusak atau menyusup ke sistem komputer tanpa izin berdasarkan distribusi atau lisensi. Freeware, software gratis yang dapat digunakan tanpa batas waktu, tetapi biasanya tidak dapat dimodifikasi. Software yang dapat diunduh dan digunakan untuk periode percobaan. Setelah itu, pengguna harus membayarnya untuk terus menggunakannya. AdWords, software gratis yang menampilkan iklan saat digunakan. Open source, software yang kode sumbernya dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Contohnya adalah Mozilla, Firefox, dan beberapa distro Linux. Komersial seperti property software yang digunakan untuk dijual berbayar dengan kode sumber yang tidak dapat dilihat publik. Perkembangan hardware. Generasi pertama mulai dari 1940 sampai dengan 1950 menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama yang membuat komputer sangat besar dan boros listrik. Generasi kedua mulai dari 1950 sampai dengan 1960, tabung vakum digantikan oleh transistor yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien energi. Bahasa pemrograman singkat tinggi seperti Fortran mulai digunakan.
generasi 3, mulai dari 1960 sampai dengan 1970. Munculnya sirkuit terpadu IC yang mengintegrasikan banyak transistor ke dalam suatu chip kecil, membuat komputer semakin kecil dan cepat. Generasi keempat mulai dari 1970 hingga sekarang. Penemuan mikroprosesor yang menggabungkan seluruh fungsi CPU dalam suatu chip tunggal. Hal ini memungkinkan era komputer pribadi PC dan perkembangan yang signifikan pada hardware dan software. Generasi kelima atau saat ini hingga masa depan. Perkembangan dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, komputasi kuantum, dan interaksi manusia komputer yang lebih alami. Perkembangan software. Era pionir mulai dari 1940 sampai dengan 1950. Software masih sangat sederhana, berupa program yang ditulis dalam bahasa mesin atau kode biner. Proses dilakukan secara batch, di mana data diproses setelah dikumpulkan dalam jumlah tertentu. Lahirnya bahasa tingkat tinggi, mulai dari 1950 sampai dengan 1960. Bahasa pemrograman yang lebih mudah dipahami manusia seperti Fortran dan COBOL mulai dikembangkan, memudahkan pembuatan program. Era sistem operasi mulai dari 1960 sampai dengan 1970. Kompleksitas software meningkat, mendorong pengembangan sistem operasi yang memungkinkan multi-user dan real-time processing. Revolusi fisik mulai dari 1970 sampai dengan 1980. Munculnya komputer pribadi membawa software ke rumah-rumah dan bisnis kecil. Muncul GUI yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer secara visual. Internet dan web mulai dari 1990 sampai dengan tahun 2000. Internet dan web mengubah lanskap software secara drastis, memungkinkan distribusi informasi dan aplikasi secara global. Cloud computing dan SaaS mulai dari 2000 sampai dengan 2010. Model cloud computing mengubah cara software didistribusikan dan digunakan melalui layanan berbasis langganan. Revolusi mobile dan AI mulai dari 2010 sampai dengan sekarang. Smartphone dan aplikasi membuat komputasi ada di mana-mana. AI dan machine learning mulai mengubah cara software dikembangkan dan digunakan, membuka kemungkinan baru seperti personalisasi dan otomatisasi.